kali 10 kecap kan. Karena saya bilang, ini ya boleh ngono ya, boleh ini ya, boleh ngono ya, no? Tapi perlahan-lahan saya mulai mencoba untuk menaruh semua itu tuh. Saya cuma bilang, ini kakak saya sendiri, kakak kandung. Gak mungkin dong kakak ini akan tendang saya ke jurang. Betul nggak? Dia pasti akan tuntun saya ke satu jalan yang saya juga bisa seperti dia. So, saya mulai berusaha untuk menaruh satu persatu semua ke pikiran-pikiran saya yang negatif-negatif itu. Saya coba taruh, saya mulai ikuti dia. Dan ternyata teman-teman, sudah saya lakukan sendiri, 85% sampai 90% yang saya pikirkan itu salah, belum tentu kejadian. 10%-nya ya mungkin hoki lah ya, kebetulan betul tempatnya. So teman-teman, mungkin di luar sana ketika Anda jadi agent baru, mungkin leader Anda bilang, oke, kamu coba ya, canvassing ya, begini-begini ya. Loh kok gitu tak caranya? Nanti orangnya marah ya apa kok? Loh kok orangnya ngomong gitu masa dijawab gini kok? Itu gak nantangi kamu, gak ini, gak gitu. Teman-teman, stop. Jangan jadi wadukun. Tak bilangin teman-teman ya. Orang yang mau Anda sukses di Budayajar itu leader Anda kan? So, tidak mungkin leader Anda menjerumuskan Anda. So, apapun yang leader Anda katakan, pesannya satu. Dilarang jadi mbah dukun. Jangan jadi mbah dukun. Dilakukan saja. Anda pasti sukses. Oke. Berikutnya think positif. Pak, ini ada videonya Pak, boleh diklik Pak. Ada videonya, boleh diklik. Oh, bukan kan? Ini ya, sembarang dimanapun boleh. Tik, nggak bisa. Nah. Saya coba bantu artikan ya, sales asuransi. Tidak, bukanlah seorang kecewa. Selamat pagi, saya punya penawar untuk Anda asuransi. Oh iya Pak. Orang melihat sales asuransi sebagai sebuah kecewa. Ayah dengarkan dulu dong, anak Anda masih muda. Kalau Anda mati, dia pasti akan kaya banget. Berdiri, berputar, bang, belum pergi. Ya, kehidupan seorang sales asuransi menjijikan. Selamat pagi Bu. Anda punya asuransi? Nggak punya. Anda harus punya. Kalau Anda mati karena kecelakaan. Mana bapakmu? Ke dokter, sakit punggung. Sini aku bantu. Bapak pulang. Makasih ya. Udah bantu, nggak apa-apa Pak. Pak, asuransinya gimana? Wah, susah banget soal asuransi. Iya, tapi nak ya. Bapakmu mana? Pergi bayar listrik. Hei, adikmu ditabrak mobil. Bagaimana anak saya? Selamat Pak. Chạy nào đây? Terima kasih ya sudah nyelamatin anak saya. Ini 200. Ini nggak banyak sih, tapi mungkin bisa bantu. Nggak masalah, perusahaanmu yang akan bayar. Ya, tapi kan kamu nggak punya asuransi. Saya punya, dengan kamu sebagai agent saya. Iya. Mulai dari sekarang, kamu harus menjaga keluarga saya. Terima kasih ya Pak. Pesan terakhirnya adalah see insurance through different eye. Lihatlah asuransi melalui sudut pandang yang berbeda. Teman-teman, saya yakin banyak sekali ketika Anda agent baru join, banyak yang bilang, dulu sekarang join di asuransi, ngapain Bu? Itu pekerjaan di atas pengangguran. Kalau orang nganggur banget gak ada kerjaan baru apply asuransi. Loh, kamu join asuransi? Angel Pol, kamu tahu nggak ya si Budi anaknya si Pak Jarwin itu coba bla 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 Angel. Loh, kamu jual asuransi, kamu tahu nggak sepupumu si Darwin itu gak iso bla 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 bla. Banyak yang seperti itu teman-teman. Banyak. Teman-teman, kalau saya boleh analogikan teman-teman, itu sama saja Anda mau menjadi seorang koki, terus Anda bertanya,
kepada seorang dokter yang terkenal, Pak dokter, bagaimana caranya jadi koki? Bisa dijawab? So teman-teman, kalau kamu mau lihat bisnis asuransi, tanyanya ke siapa? Ke leadermu, ke orang-orang yang sudah sukses di bisnis asuransi. Paling deket ya leadermu dewe, kan gitu. So teman-teman, di luar sana pasti banyak sekali orang-orang yang membisikkan hal-hal negatif, oke? Tapi hari ini marilah kita bersepakat teman-teman. Kita coret saudara dulu. Kok keluar ya? Oh ya kan ya. Kita kita coret hal yang negatif dari diri kita teman-teman ya. Kita mulai berpikir secara positif. Setiap hal itu teman-teman, tidak ada hal yang buruk pun ya. Tidak ada yang 100% itu buruk. Selalu ada hikmahnya. Setuju? Demikian juga dengan bisnis asuransi teman-teman. Ya, tak bilangin teman-teman. Anda sudah di bisnis yang tepat. Cuma tinggal Anda sendiri itu loh. Mau action atau enggak? Karena saya teman-teman, dulu saya nggak pernah membayangkan teman-teman, saya bisa bayar cicilan mobil itu saya nggak bisa bayangin. Ini tukar di duitnya, aja no, bayang gitu, bayang no punya mobilnya nggak pernah. Bayang no ngeliat PPH dengan angka segitu saya nggak pernah. Tapi teman-teman, ketika di bisnis ini semuanya itu mungkin. So yang perlu Anda lakukan adalah tetap action dan pikir positif. Semua pasti ada hikmahnya. Ditolak orang ada hikmahnya. Anda jadi lebih pintar, betul ya? Dimarahin leader ada hikmahnya. Berarti leader ini masih sayang, bener nggak? Kalau Anda sudah jadi orang tua, kalau Anda masih sayang sama anak, anaknya pasti dimarahi, bener nggak? Tapi kalau udah nggak digobres, itu artinya sudah nggak suka. So dimarahin leader pun ada loh sisi positifnya. Cuman kita perlu melihat dari sudut yang berbeda saja. Oke ya teman-teman ya. Nah berikutnya, apapun yang terjadi, tetap tenang dan follow leader Anda. Ada videonya Pak, boleh ditekan. Jadi layar hijau. Enggak. Hijau semua. Karena yang biru sudah bosan Pak, jadi kita ganti hijau. Mungkin pitanya kurang bersih Pak. Nah, zaman dulu kan pakai pita. Nggak bisa ya? Apa Pak kalau nggak bisa? Oh atau mungkin di play dari foldernya aja Pak. Oh ini ngawur ini. Sisi, nggak apa-apa. Saya kemarin bawa materi di agensi saya terus ditambahin saja sama ini. Belum saya lihat lagi, ternyata di save Pak. Area-area ini. Oh hijau. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa, nggak apa-apa. Di freeze dulu aja Pak, tak hapusin slide-nya Pak, izin kok aku Pak. Biasa ya teman-teman saya itu kalau ada temannya jadi pembicara malah dibudoi. Pak, pausin Pak. Mesti pause Pak. Iya, dihapus ya. Sudah ngawur. Ini loh, ngawur, mana nih? Ngawur. Coba, ngawur. Itu sudah di-save ya. Kalau saya nggak gini, ada hikmahnya loh. Ini think positif loh teman-teman. Ada hikmahnya ternyata layarnya jadi hijau. Kalau nggak gitu saya ya bisa lihat sendiri tadi ya. Wes Pak, plain. Apa ini plain? Nah ya, untung saya lihat nggak gitu teman-teman, saya bisa malu di harvest ya. Ngawur teman-teman saya. Ternyata di save. Ini materi saya di kantor saya sendiri kemarin ya. Dari mana tadi? So teman-teman semua ada hikmahnya ya. Kejadian ini pun ada hikmahnya. Yang tahu cuma 2 orang. Coba ngomong sama siapa ya. So teman-teman, keep calm and follow the leader. Artinya teman-teman leader Anda ini orang-orang yang sudah berhasil di gereja, betul ya? Teman-teman, itu sama dengan ibaratnya ketika hari ini teman-teman Anda mau jalan-jalan pergi ke Raja Ampat, teman-teman, Anda bertanya dengan orang yang pernah ke sana. Bro, Raja Ampat api. Pernah ke sana? Pernah. Ya apa caranya? Ini ya bro ya. Kamu naik pesawat dulu pergi ke sini, terus habis itu naik kapal, nanti di situ kamu nginep. Kan gitu teman-teman caranya.
Sama loh dengan bisnis ini. Di bisnis ini Anda punya tujuan. Bro, jadi UM itu enak. Lu enak. Kamu UM sekarang, loh. Oh, contoh UM wes AM lagi, misalnya gitu. Loh, berarti kamu ngerti caranya jadi UM. Loh, ya ngerti. Piye bro caranya? Caranya gini yo. Kamu harus begini, begitu. Pasti di dalam Anda kasih tahu, benar nggak? Pertanyaannya di follow nggak? Yang di belakang senyum, Pak. Senyum itu artinya pengalaman Bu ya. Tidak apa Bu. Yang sudah berlalu ya sudah tahun kemarin kan. Tapi tahun ini kita mulai lembaran baru. Kita follow leader kita supaya kita sukses bersama. Amin. Amin. Ya. Teman-teman, kalau Anda lagi down, ya, saya yakin dalam 10 bulan ke depan pasti ada kata down yang muncul dalam diri Anda. Betul? Tapi ketika Anda down, ingatlah si jeruk ini teman-teman. Ini bukan jeruknya jeruk minum jeruk itu jeruk apa? Sesuai GPHP bukan teman-teman ya. Ini tetangganya. Ya. Jeruk ini teman-teman gambarnya sangat unik ya. Kalau Anda lihat ini kulit jeruknya, dia bopong jeruknya sendiri, kan gitu. Dan ada tulisannya sometimes you just have to pick yourself up and carry on. Artinya apa Pak? Artinya begini. Teman-teman, yang namanya down, yang namanya kesulitan itu pasti ada, betul ya? Nah mungkin dong kita kerja dimanapun, kita buka bisnis apapun tidak ada yang namanya kesulitan, itu bullshit, bohong. Pasti ada yang namanya kesulitan, betul nggak? Sama seperti di Prudential, Anda pasti akan mengalami kesulitan. Terus Pak, mengalami kesulitan dia, jangan khawatir, itu hal yang biasa. Selain tetap keep calm and follow your leader, yang perlu Anda lakukan adalah down kan? Berdiri lagi, terus jalan. Kadang Anda teman-teman hanya perlu membawa diri Anda satu langkah lebih jauh. Contoh ya, saya punya pengalaman teman-teman. Saya pernah teman-teman di bulan 6 itu, saya ada challenge gitu kan sama leader saya. So satu hari harus prospek 2 orang baru, tidak dihitung follow up ya. So teman-teman, saya pikir pertama ini challenge gampang banget kalau cuma 2. Ternyata saya salah, saya dijebak. Ya. Saya minggu pertama saya prospek 10, achieve kan, oke achieve. Minggu kedua kan pasti ada yang di follow up teman. 7 orang, dari 10 tambah 7 ketemu 17, satu hari 3. Minggu depannya teman-teman yang 7 ini kan belum, masih follow up lagi. Ditambah 7 sebelumnya, 7 tambah 7 14 ya, tambah 10 baru teman-teman, 24 kan gitu. Sampai 1 minggu teman-teman saya pernah ketemu 60 orang teman. Sampai book saya ini nggak cukup. Karena peraturannya teman-teman, kalau lu nggak ketemu 10 orang baru, kamu harus traktir satu kantor makan di Hanamasa. Saya pikir ini gila. Hanamasa 100.000 kalau nggak salah waktu itu. Traktir 20 orang, 30 orang komisinya sentek bahkan minus kan gitu. So saya pikir mau nggak mau harus jalan terus. Sampai teman-teman pernah saya kalah 1 kali, saya bilang nih, bro, aku ini nggak bojo, aku ini aktivitas loh, sumpah. Iki loh daftar namanya, ono nomor teleponnya pisan. Telepon ono aku dateng iki. Minggu itu teman-teman saya prospek orang baru 9. Kakak saya cuma bilang gini, loh, ya pikirin toh, ya apa caranya iso sitok meneh. Loh, tapi ini 10 loh bro. Gak ono dispensasi, gak ono. Ya pokoknya gak iso 10 ya wis traktiran aja toh. Saya mikir teman gendeng, akhirnya saya kalah teman, gak ada waktu toh soalnya. Sudah full semua ya juga, badan sudah capek, bener gak? Kalau ada prospek, benar-benar prospek, 1 hari ketemu 4-5 itu sudah rasanya badan itu mau remek. Apalagi kalau saya kan minimal 1 kali prospek itu 2 jam teman-teman. Ngomong-ngomong di orang keempat kelima itu semua ngantuk rasanya dengar orang yang ngomong, kan gitu. So teman-teman, akhirnya saya kalah. Tapi teman-teman di situ saya belajar sesuatu. 1 kali teman-teman saya sudah prospek sekitar 40 orang baru. Orang barunya 40 tapi belum closing 11. Jadi sebulan itu gak ada closingan teman-teman. Saya mulai pikir saya ini mungkin orang bodoh. Masa prospek 40 gak ada closing 1 pun. Saya pikir kan katanya kalau 10 closing 1, ini 40 gak ada situ Pak. Berarti aku ini nemen, aku pikir gitu teman-teman. Nemen aku ini, nemen gobloknya, saya pikir gitu. So teman-teman, waktu itu saya belum menyadari ini, saya cuma bilang gini, ya wes lah, tak coba 1 kali lagi. Misalnya gagal, mungkin bukan jodohnya di sini. Wes 40 orang loh. Akhirnya teman-teman saya waktu itu jam 10 malam, saya memutuskan untuk canvassing di UGD, di rumah sakit depannya itu loh, stasiun Gubeng. Itu ada DKT Gubeng. Saya ke sana teman-teman. Saya ketok pintunya, permisi dok, saya bla 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 bla. Oh, udah siap, iya. Oh iya, kebetulan aku lagi cari. Dokternya bilang gitu teman-teman. Wih, angin seger ini. Kok lumayan ya?
Dari down memutuskan untuk berjalan, ternyata ketemu closingan kan gitu. Saya cuma waktu itu teman-teman kan passing diberikan kopi sama dokternya. Mungkin kata ini suka meluas gitu ya. Diberikan kopi, ditraktiri makan, baru saya prospek gitu ya. Bahkan sudah closing gitu kan, tanda tangan kasih duit. Dokternya bilang gini, aku ya mau jadi agent nih. Tak pikir lumayan ya. Lumayan teman-teman. Ternyata ini betul. Ternyata kadang-kadang kita perlu cuman membawa diri kita berjalan satu langkah lebih jauh. Betul? Teman-teman, bisnis ini bisnis yang dahsyat. Dokter itu teman-teman, saya masih ingat namanya, nggak perlu saya sebutkan. Di SPAJ kan ada pertanyaan tuh, apakah Anda pernah mengalami didiagnosa menderita bla bla, betul ya? Lolos semua ya. Sampai pertanyaan, apakah Anda pernah melakukan tindakan pidana? Ada yang pernah tanya sama nasabahnya? Gak ada yang pernah tanya teman-teman. Saya tanya dulu, apakah pernah melakukan tindakan pidana? Pernah jawabannya. Loh, pernah kok baru kali ini ya orang jawabnya pernah. Dok, pidananya apa? Saya pernah bunuh orang. Dia bilang gitu teman-teman. Mate, aku kok dibalik orang sih pernah bunuh orang ya? Dok, ceritanya ya apa? Jadi ceritanya waktu itu dia tuh nabrak orang sampai mati gitu loh teman-teman. Orangnya nabrak sampai mati, dokternya koma, nggak sadar. Orang ini di 2 hari di rumah sakit terus meninggal. Jadi karena orang yang meninggal dia kena kasus kan, dia dipidanakan. Nah ternyata saya baru tahu teman-teman, ketika dokter ini nabrak, dia itu pernah pasang ini loh, pen tapi di muka. Nah pen yang di muka itu, di tengkorak itu beda sama pen yang ada di tangan atau di kaki. Kalau itu kan harus cabut. Kalau di muka itu enggak teman-teman, bisa dipakai selamanya. Dan setelah dia nabrak itu, tangannya bisa getar-getar sendiri teman-teman. Apa tremor gitu loh namanya, saya lupa. Dia sampai pergi ke profesor mana, di MRI, intinya hasilnya bagus-bagus aja. Dan ketika saya temuin orangnya memang kelihatan sehat walafiat, nggak ada bekas kecelakaan sama sekali kan gitu. Terus saya pikirkan, ini ditulis kayak, saya tanya leader saya, bro gini bro, orangnya pernah koma, sak mono ini ya tulisin bro, koma itu penyakit kritis. Oh udah ya, iya tak tulis semua teman-teman. Dia pernah pidana, diminta macam-macam betul teman-teman. Percaya nggak? Akhirnya setelah pendingannya dipenuhi, bukan di postpone teman-teman, di decline sama Bu Rachel. Di decline, sumpah di decline. Dan akhirnya nggak jadi agent juga, karena dokter itu keterima kerja di Pertamina yang ada di Kepulauan Seribu. So teman-teman, nggak dapat agentnya, juga nggak dapat nasabahnya. Tapi teman-teman, dari malam hari itu saya jadi percaya akan bisnis ini. Saya percaya bahwa di bisnis ini selalu ada harapan selama kita berjalan satu langkah lebih jauh. So, teman-teman, kalau kata pertama jangan nangis ya. So teman-teman, ada yang mengejar Star Club, ada yang mengejar DM, tak bilang ini di depan itu pasti ada masa-masanya Anda down. Tapi ingatlah si jeruk teman-teman ya, ketika Anda down, sudah nggak usah pikir terlalu banyak teman-teman. Berdirilah dan jalanlah satu langkah lebih jauh lagi. Down lagi, berdiri lagi, jalan lagi satu langkah lebih jauh. Di owner saya pernah bilang teman-teman, orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses adalah orang yang bangkit 1 kali lebih banyak dari jumlah kegagalannya. So teman-teman, artinya kalau Anda mau sukses, bangkit terus, pasti kamu berhasil ya. Ini salah satu quotes favorit saya teman-teman ya. Being defeated is often a temporary condition, giving up is what makes it permanent. Bahasa Indonesia begini teman. Mengalami sebuah kondisi yang terpuruk itu adalah kondisi yang sementara sebetulnya. Tapi menyerah itu adalah hal yang membuatnya menjadi permanen atau sifatnya selamanya. Saya punya satu cerita ya, saya ceritakan singkat aja. Anda tahu Susi Susanti? Tahu. Susi Susanti itu namanya baru booming tahun 90, waktu dia umur 18 tahun, juara piala di Inggris wanita untuk pertama kali. Tapi sebelumnya tahun 89 tidak banyak yang tahu tentang Susi Susanti. Tapi sebetulnya dia sudah menorehkan satu sejarah yang sangat hebat. Tahun 89 videonya ada di YouTube tapi welek kualitasnya ya, Anda bisa lihat, tapi ada betul. Susi Susanti mewakili Indonesia tanding di Sudirman Cup. Ada yang pernah tahu? Gak pernah tahu ceritanya? Di
Di Sudirman Cup itu teman-teman itu pertandingan kelas internasional. So Indonesia berhasil masuk ke babak final Indonesia lawan Korea, ya. Waktu itu pertandingannya masih setnya gol di angka 11 dan waktu itu tadinya 5 kali teman-teman ya. Yang bisa memenangkan 3 masuk keluar jadi juara umumnya. Oke. Dari 5 set teman-teman, Indonesia pertama dan Indonesia kedua itu kalah telak sama yang namanya Korea. Oke. So di pertandingan yang ketiga, tiba waktunya Susi Susanti. Pertandingan di set 3 set. Artinya kalau kamu sudah menang 2 ya udah pasti menang. Oke. Di set yang pertama teman-teman, Susi Susanti waktu itu masih pebulu tangkis yang sangat muda, masih 17 tahun. Tapi dia memikul satu tanggung jawab yang sangat besar. Dia memikul tanggung jawab kalau dia kalah Indonesia berarti kalah. Nama baiknya satu negara itu di pundaknya satu orang yang baru 17 tahun. Ya. So teman-teman, dia bermain dengan sangat bagus, dengan semangatnya, tapi nampaknya dia kurang beruntung. Sehingga di set pertama angkanya 11-2 kalau nggak salah. 11-2, Anda bisa bayangkan. Di set yang kedua lebih ngaco lagi teman, angkanya 10-0. Dan pertandingan selesai di angka 11. Ketika sudah 10-0 teman-teman, banyak supporter Indonesia sudah mulai pulang, menundukkan kepala, dia bilang gak mungkin menang Indonesia. Bagaimana? Ini cuma perlu 1 bola masuk, Indonesia sudah kalah. Mereka banyak yang pulang, tapi Susi Susanti berbeda. Sang legenda itu memiliki satu nilai yang berbeda yang tidak semua orang punya. Susi Susanti di angka 10-0. Bayangkan ya, kalau Anda mungkin Anda juga sudah down, benar nggak? Iki, gak mungkin tinggal sekali masuk tak, sudah kalah, benar? Tapi Susi Susanti masih bermain dengan penuh semangat, sehingga teman-teman keajaiban terjadi. Perlahan tapi pasti angkanya menyusul. Main pak 10-1. Main lagi teman-teman 10-2. Main lagi 10-3. 10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jus. Seri akhirnya pertandingan ditambah 2 poin, Susi Susanti menang. Dari sana lawannya Korea sudah down. Dia pikir kok bisa ya 10-0 bisa jadi 12-10. Dan akhirnya di set ketiga teman-teman, Korea dibabat habis sama Susi Susanti. Di gantian 11-0. Di pertandingan keempat dan kelima, Korea tidak berkutik lawan Indonesia. Karena mereka pikir kok bisa ya pemainnya sakti pak. Tertekan seperti itu, menang. Semua pemainnya sudah down. Ketika diwawancarai, Susi Susanti tanya, Mbak Susi, kenapa Mbak? Ketika angkanya sudah 10-1 Mbak Susi Susanti masih main dengan penuh semangat. Teman-teman dia bilang, setahu saya ya Mas ya, pertandingan bulu tangkis itu selesainya di angka 11. Artinya kalau angkanya belum 11, ya saya akan terus bermain karena pertandingan ini belum selesai. Mental juara nggak? Yes. Mental juara loh. So teman-teman, terkadang teman-teman nanti ketika sudah akhir tahun, mungkin barusan banyak yang mengalami ya, banyak yang bilang ini nggak mungkin, waktunya mepet, targetnya masih jauh, benar nggak? Tapi teman-teman, keajaiban selalu terjadi di detik terakhir jika Anda berusaha. Ya. So teman-teman, jangan pernah menyerah ya. Apapun yang terjadi terus lakukan sampai belnya berbunyi tanggal 31 Desember. Ya. 99% kegagalan itu berasal dari orang yang memiliki kebiasaan membuat alasan. Dan Anda dilarang sambat teman-teman ya. Nggak boleh sambat ya. Mau difoto boleh Pak, pakai model juga boleh ya. So teman-teman, kalau Anda ketemu kesulitan, ingat dilarang sambat ya. Nggak boleh sambat, ngomong aja bener-bener iki piye, kasih jalan dilakukan ya. Follow your leader. So sampai pada kesimpulan ya. Yang pertama teman-teman, kita harus set goal, harus punya goalnya dulu, betul ya, agar Anda bisa sukses di Prudential. Yang kedua harus punya perencanaan, sudah saya ajarkan cara ngitungnya. Yang ketiga sudah nggak ada cara lain, action dan action. Yang keempat mindsetnya teman-teman, jangan punya mindset yang jelek-jelek, mindsetnya harus bagus, seperti yang tadi sudah saya paparkan. Ya, ini ada sedikit video Pak, boleh diputar Pak, video terakhir. Loh, video nih Pak. Nah ya, yang gambar awan itu. Ini dari salah satu mentor favorit saya ya.
Bapak James Dewey. Ya semoga enggak Pak. Banyak orang mau sukses. Banyak sekali orang mau sukses, ikut seminar bergebu-gebu, akhirnya tidak sukses juga sih. Betul? Kita udah lihat orang ikut seminar, saudara ikut seminar, tapi setelah 10 tahun ikut seminar masih begitu aja. Oke? Setiap kali seminar motivasi dia hadir. Hari ini jual asuransi, besok MLM, lusa pula jual obat, minggu depan jual suplemen. Betul kan ya? Tapi setiap seminar dia hadir, pulang sama aja. Kenapa? I tell you why, okay? Because my friends, ya, sukses adalah akibat. Okay? Sukses adalah akibat. Ini akibat ya, ujung-ujung sukses. Agar supaya bisa sukses harus efektif. Oke, harus efektif. Agar supaya bisa efektif harus punya habits tertentu. Nanti saya jabarkan, oke? Harus punya kebiasaan tertentu. Agar supaya sesuatu bisa terjadi kebiasaan, itu harus dilakukan secara terus-menerus. Betul kan ya? You have to do it again and again and again and again and again. So this is repeated again and again and again and again and again sampai jadi kebiasaan. Oke? Nah, apa itu kebiasaan? Kebiasaan means kita melakukannya tanpa kita memikirkannya. Betul kan? Itu kebiasaan. Right? Ya. Misalnya kita sudah saking sering bawa mobil dari rumah ke kantor setiap hari bertahun-tahun, sehingga begitu kita keluar rumah, otomatis kita belok kiri, betul kan ya? Terus belok kanan. Terus suatu hari kita bukan mau ke kantor, tapi kita ada ketemuan di arah yang lain. Tahu-tahu tanpa sadar kita udah belok kiri, betul kan ya? Sampai loh, kok belok kiri? Hari ini nggak ke kantor kok? Ya, udah salah. Kebiasaan. Kita melakukannya tanpa harus memikir. Itu kebiasaan. Contoh lagi, bawa mobil ganti gigi, ya. Waktu pertama kita belajar mulai bawa mobil harus imbangi kopling, pikirin ini belok tikungan pakai gigi 2 atau gigi 3, betul? Harus memikirkannya. Tapi sekarang kita bawa mobil ganti gigi nggak pikir tuh, ganti gigi nggak pikir, kopling masuk lepas gas nggak pikir, betul nggak? Tahu sekarang udah gigi berapa ya? Kok udah ganti gigi sih? Nah, itu jadi kebiasaan. Kebiasaan adalah kita lakukan hal-hal tanpa harus kita memikirkan. Nah, kalau Anda lakukan hal-hal yang benar tanpa harus memikirkan, sudah autopilot, instinktif lakukan hal yang benar, itu akibatnya Anda efektif, akibatnya Anda sukses. Nah, banyak orang hanya setelah dia ikut seminar, dia lakukan action, namun tidak dapat sukses. Dia maunya begini, bapak-bapak, banyak orang keliru. Dari action maunya sukses. Betul kan ya? Dia saya sudah bertindak, semestinya sukses dong. Tetapi tindakan itu belum terjadi kebiasaan dan pola hidup. Nah, agar supaya tindakan kita bisa berubah, thinking kita harus berubah. Karena kita selalu bertindak berdasarkan apa yang lintas di pikiran kita, betul kan ya? Oke, maka you change your thinking, you change the way you work. But if sekali-sekali pas lagi terpikir dan ada mood, belum sukses. Change the way you work every day until it becomes a habit. Then you become effective. And over time, you... Oke, kuncinya change the way you thinking, dan you change the way you work. So teman-teman, ininya dulu ya. Jangan pikir negatif terlalu banyak. Ya, ikuti aja leadernya pasti sukses ya. Yang terakhir teman-teman, saya mau bagikan the secret teman-teman ya. Ini nyata teman-teman ya. Sorry Pak, agak lama nggak apa-apa ya. Tapi ini kisah nyata teman-teman, saya nggak bohong. Ini kisah nyata. So teman-teman, kalau di grup AM-nya kakak saya, dia punya buku sakti teman-teman. Sumpah ini sakti banget. Tak ceritakan sepengalamanku ya, sama pengalamanku juga. Ini buku sakti banget. Buku ini judulnya ini. Mungkin Anda pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ada. Ini buku sumpah sakti teman-teman ya. Kalau Anda tahu nggak? Ada yang pernah tahu The Secret? Tahu ya? Jadi The Secret itu bilang, sebetulnya alam semesta ini terbentuk dari berbagai hal yang lembut, bergetaran vibrasi, dan kita sebagai manusia bisa menjadi magnet untuk menarik itu semua. The Secret bilang gitu. Buku ini teman-teman, ini adalah aplikasinya dari teori The Secret. So teman-teman, Anda akan dibawa untuk bisa berdoa secara digital.
Artinya teman-teman, dia bilang sebetulnya manusia ini bisa menjadi magnet selama hati dan pikirannya berada di dalam zona ikhlas. Dan zona ikhlas ini bisa dilatih. Caranya kalau pikiran Anda selalu berada di gelombang theta. Kalau Anda pelajari ilmu gelombang otak ada 4 ya. Ada alfa, beta, theta, delta. Delta itu ngorok-ngorok. Theta ini antara mau tidur dan belum. So dia bilang, kamu bisa melakukan apapun, kamu bisa mewujudkan apapun selama pikiranmu di theta dan kamu mendoakannya. Intinya begini bilang gitu. So supaya pikiran Anda ada di theta, kan nggak mungkin Anda harus merem-merem sampai tidur dulu. Dia keluarkan satu CD teman-teman. Inilah ada tulisannya. Free satu CD upgrade hardware otak dan bawah sadar Anda. CD ini teman-teman, itu adalah CD yang kalau Anda dengarkan, gelombang otaknya bisa diarahkan ke theta. So ketika dengarkan ini, kalau Anda betul-betul lakukan sesuai petunjuk yang di bukunya, buku ini berisi teori dan petunjuknya, itu Anda akan merasa ngantuk teman-teman. Kalau Anda nggak tahan, Anda tidur. Benar, tak bohong saya. Saya sudah lakukan ini waktu saya ngejar rem, setiap hari saya lakukan. Dan saya harus tahan ngantuk. Oke. Ya, teman-teman, buku itu bilang, ketika kamu berdoa, yang pertama ada step-stepnya ya. Kamu harus ucapkan rasa syukur. Kamu harus begini, sampai di satu tahap kamu harus visualisasikan. Dia bilang gitu. Kamu harus visualisasikan. Ya, saya punya beberapa pengalaman, tapi karena saya bagikan yang pengalaman terakhir aja ya. So teman-teman, waktu saya berdoa, saya mau jadi UM ini teman-teman ya. Ini hanya alat untuk membantu berdoa ya, bukan tidak percaya pada Tuhan kita, tapi ini hanya sekedar alat saja. Saya berdoa, Tuhan, rasanya pasti nyaman ya, sukacita kalau bisa promosi. Waktu itu teman-teman, di sini ada yang sudah jadi leader dari tahun 2013. Ada Pak Joni sudah promosi pernah Pak 2013 atau sudah promosi selesai? Pernah Pak ya? Pak, saya waktu jadi agent 2013 itu kan kalau nggak salah di Grand City waktu itu, betul Pak ya? Dan semua leader di arah panggung, betul Pak? Betul ya? Sehingga ketika saya melihat kakak saya promosi AM di sana, saya berdoa, saya membayangkan teman-teman betapa luar biasanya rasanya ketika saya di arah keliling panggung. Saya bayangkan itu, ya. Saya bayangkan betapa luar biasanya banyak orang yang bertepuk tangan, berteriak, bilang selamat ya, dan selamat ya. Pak Joni 2014 ada promosi lagi atau sempat datang kick-off-nya Pak? Enggak ya, tapi sempat datang. Diarak Pak waktu itu. Diarak Pak ya, teman-teman. Apa yang saya pikirkan bukan kebetulan diarak. Yang 2015 kemarin ada harapannya nggak? Nggak ada. 2016 ada? Nggak ada. Bukan itu, kalau buku ini bilang itu bukan kebetulan, tapi kamu berhasil tarik, dia bilang gitu. Saya bayangkan saya diarak teman-teman, diarak keliling panggungnya itu kan terjadi ya 13 sama 14. Karena 13 saya hadir, 14 saya promosi Pak. 15 16 nggak ada arakannya kan gitu. Karena saya juga nggak bayangkan sih teman-teman ada arakannya. Waktu itu teman-teman saya 2013 itu saya masih ingat waktu kakak saya dipromosikan, lagunya itu Stand Up for the Champion. Sehingga teman-teman ketika saya tarik itu, saya berdoa itu, saya juga visualisasinya, saya akan diarak panggung dengan lagunya di style Stand Up for the Champion. Dan ternyata persis 2014 lagunya Stand Up for the Champion lagi. Kalau kemarin kan Eye of the Tiger tuh judulnya, instrumental ya. Dan saya bayangkan teman-teman, waktu itu saya akan naik panggung, saya salaman sama Pak Renaldi. Karena waktu itu kan 2013 masih sama Pak Rey semua Pak, betul ya? Sehingga saya bayangkan juga sama Pak Renaldi juga. Saya kan gak bayangkan yang lain. Ternyata betul, 2014 salamannya juga masih sama Pak Rey toh. 15-16 kan baru yang bukan sama Pak Rey. Iya, cuma AM doang ya kemarin. Yang 15 kan sama Pak Tedilo kalau nggak salah ya, sama ADS kan gitu. So saya bayangkan teman-teman, sama Pak Rey, oh betul sama Pak Rey. Dan saya bayangkan, saya waktu itu pakai kebetulan setelan jasnya ini teman-teman, cuma bajunya putih, dasinya merah. Waktu itu saya bayangkan gitu, karena itu warna yang simple teman-teman ya. Bayangkan putih kan nggak susah, bayangkan merah warna favorit saya juga nggak susah. Ternyata betul teman-teman, ketika tahun 2014 itu katanya sih jumlah leader yang promosi di Titans cukup banyak. Sehingga Pak David bilang kita harus pakai seragam. Seragamnya kita pakai jas hitam, celana hitam, kita yang cowok pakai baju putih, dasi merahnya saya belikan. Dia bilang gitu tuh. Ternyata apa yang saya visualisasikan melalui buku ini itu semuanya betulan terjadi. Buktinya tadi betul Pak ya, diarak ya. Kan saya nggak mungkin rekam kalau saya diarak saya gini kan nggak mungkin.
So, Anda boleh tanya leader Anda yang waktu 2014 dia ada promosi atau datang ke kick off-nya. Anda bisa lihat itu diarak benar tuh. 13 juga diarak loh. Saya punya rekamannya lah yang 13. Dan yang 14 masih salaman sama Pak Rey, ini buktinya. Ini saya ngeri loh ketika lihat foto ini, gila ya. Sama Pak Rey, bajunya putih, dasinya merah, lagunya Stand Up for the Champion, diarak keliling panggung. So teman-teman, kelihatannya kebetulan. Tapi kalau Anda betul-betul baca bukunya, dia di bukunya agak tebal karena dia menjelaskan secara ilmiah. Kok bisa sih kita itu sebagai manusia kita bisa menarik segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk bantu kita kabulkan keinginan kita. So teman-teman, ini buku sangat powerful. Kalau Anda baca, Anda sekalian dengar CD-nya. Jadi CD ini didengarkan setelah Anda baca semua ya. Ini kayak manual booknya gitu. Anda baca, Anda dengarkan teman-teman. Kalau Anda melakukannya seperti ini, kemungkinan besar akan tercapai. Karena saya sudah buktikan ini. Dan saya merinding. Loh kok bisa betulan ya? Bukan, jangan dilihat promosinya teman-teman, tapi dilihat yang saya bayangkan. Sumpah saya bayangkan ini. Jasnya, saya nggak bayangkan pinnya sih. Saya bayangkan ini semua persis teman-teman, persis. Dan tahun berikutnya kan nggak seperti ini kan gitu. So dibilang kebetulan juga saya nggak tahu, tapi yang tulis bilang gini, kalau kamu menemukan sesuatu yang persis seperti yang kamu bayangkan, itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi kamu sudah berhasil menarik, dia bilang gitu. Ya. So teman-teman, ini sebetulnya salah satu rahasianya juga yang bisa membuat Anda bekerja dengan lebih mudah, karena kerjanya kerja ikhlas kalau katanya dia. Ya. Saya bagikan, semoga kalau Anda pakai, Anda bisa menarik hal-hal yang positif untuk Anda ya. Penutup dari saya teman-teman, saya mau kasih cerita burung elang ya. So elang ini adalah logo di kantor saya. Motonya itu change or die teman-teman ya. So logo ini sebenarnya ada historinya teman-teman. Kenapa kok elang dan motonya harus ini? Ceritanya simple teman-teman ya. Kalau Anda tahu teman-teman, elang ini adalah salah satu unggas yang hidupnya paling lama. Usianya bisa sampai 80 tahun ya. Dan elang ini teman-teman, karena usianya yang sangat lama, sehingga pertumbuhan di badannya itu tumbuh terus sampai di umur 80. Dan ketika umur 40 tahun teman-teman, elang dihadapkan pada dua pilihan. Dia harus berubah, change, atau dia akan mati kelaparan. Kok bisa Pak? Iya. Umur 40, paruhnya tumbuh terus sampai bengkok ke dalam. Dia nggak bisa cucuk makanannya lagi. Umur 40, kukunya ini teman-teman sudah sangat panjang, sehingga untuk mencengkeram dia nggak bisa begini. Tapi kukunya sudah begini teman-teman. Dia nggak bisa ngambil lagi. Dan bulunya teman-teman sudah sangat lebat, sehingga dia nggak bisa terbang dengan tinggi, dia nggak bisa cari mangsa dari atas itu nggak bisa. So di umur 40 elang itu selalu dihadapkan pilihan mau berubah atau mati. Kalau dia mau berubah, dia harus naik ke atas gunung batu menyendiri. Dia yang pertama kali harus dia lakukan adalah memukulkan paruhnya ke dinding batu sampai paruh ini lepas. Coba Anda bayangkan kalau Anda pukulkan hidung Anda ke tembok sampai patah gitu teman-teman ya. Mungkin bisa nangis-nangis UGD kan gitu. Tapi elang harus melakukannya kalau dia mau hidup 40 tahun lebih lama. Setelah paruhnya patah, sambil menunggu tumbuh, dia harus memukulkan cakarnya ke tembok batu itu sampai cakarnya patah. Supaya apa? Supaya tumbuh cakar baru yang masih melengkung dengan sempurna. Ya. Dan yang terakhir, setelah paruhnya tumbuh, dia harus mencabuti bulunya satu persatu. Supaya ketika bulu baru tumbuh, dia bisa terbang dengan tinggi. Teman-teman, sebetulnya cerita ini mirip loh dengan diri kita, benar nggak? Jadi saya bilang kalau Anda mau jadi hero, Anda harus berani melawan musuh Anda. Nggak harus instan teman-teman, tapi dari hari demi hari yang Anda jalani, berubahlah sedikit demi sedikit. Berubah itu nggak harus drastis 180 derajat. Anda berubah 1 derajat setiap hari, 180 hari loh, sudah beda banget, kan gitu. So teman-teman, setiap hari kita selalu dihadapkan pilihan. Anda hari ini mau berubah terus, atau Anda tidak berubah dan Anda mati. Hari ini mau nggak sih Anda menanggalkan kemalasan? Hari ini mau nggak sih Anda menanggalkan rasa takut? Hari ini mau nggak Anda menanggalkan pikiran-pikiran negatif Anda? Itu loh teman-teman yang dimaksud dengan change or die ya. So teman-teman, saya harap kita semua yang di sini adalah orang-orang yang sukses. Kita semua setiap hari bisa berubah ke arah yang lebih baik ya. Dan saya harap tahun depan Anda bisa meraih impian Anda semua. Amin. Ya, sekian dari saya teman-teman. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Dapat sesuatu teman-teman? Oke, kasih aplaus sekali lagi untuk Bapak. Bapak Abu untuk menyerahkan
Cindra Mata, ya, dari Harvest Agency untuk Pak Agus, ya. Dan saya undang untuk semua leader untuk maju foto ya, sama-sama supaya kita bisa belajar. Ingat ya sama Pak Agus. Ya. Pak Yohanes. Nah ini. Pak Stefan. Backgroundnya jagoan. Ya. Oke sudah, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Agus. Oke teman-teman, saya yakin dan percaya Anda dapat sesuatu hari ini ya. Tapi sama seperti yang Pak Agus katakan, tidak ada artinya apa yang Anda dapatkan di satu M3 ya, atau seminar motivasi dan sebagainya kalau Anda enggak aplikasikan teman-teman ya. Jadi kalau tadi sudah dikasih kesimpulan, teman-teman pulang ya, jangan bawa tidur, bawa ke dalam doa ya. Besok Anda action teman-teman ya. Salah satunya yang terdekat adalah acara BOP teman-teman ya. Jadi untuk memastikan teman-teman mengaplikasikan apa yang tadi Pak Agus katakan ya. Saya harap Anda hadir dalam BOP besok dan mengundang calon-calon rekrutan Anda yang khususnya bagi Anda juga